tidak mau. Tapi Yesus pasti datang. Dia tidak beritahukan tanggal berapa, jam berapa, siang atau malam atau pagi-pagi buta. Tetapi dia berkata, berjaga-jagalah kamu, sebab aku datang seperti pencuri di malam hari. Saya yakin sungguh kalau saudara dan saya semuanya berjaga-jaga dan hidup menurut firman, maka saya pastikan ketika sangkakala itu berbunyi, saudara dan saya didapati tidak berjaga-jaga. Tapi kalau saudara dan saya tidak berjaga-jaga dan hidup dalam kebenaran, hidup di dalam firman, maka ketika sangkakala itu berbunyi, saudara dan saya tidak akan pernah jumpa dengan Tuhan. Orang pada umumnya, orang Kristen bilang begini, percaya Yesus mati masuk surga. Sabar dulu. Percaya Yesus bukan mati langsung masuk surga. Tapi Yesus berkata, siapa yang melakukan perintahku, dia akan menikmati hidup yang kekal. Yang melakukan firman Allah, yang ada janji bagi mereka. Dari kebenaran firman Tuhan yang kita baca bersama, saya jumpai ada dua hal sederhana yang ingin saya bagikan kepada saudara dan saya pada pagi hari ini. Dengan slogan tema khotbah saya sepanjang tahun ini, berjumpa dengan Allah di dalam keluarga. Keluarga adalah tempat di mana Allah hadir untuk menegur, menasihati, membimbing dan memberkati hidup kita. Ada dua cara yang dapat membuat Tuhan hadir di dalam keluarga kita. Yang pertama, perhatikan baik-baik. Yang pertama, tetap setia menanti Tuhan. Tepuk bahu, tepuk tangan saudara yang ada di kiri kanan, lalu katakan begini, tetap setia menanti Tuhan. Amin. Saya yakin sungguh kalau keluarga kita yang sudah lama tidak jumpa dengan kita, yang mungkin dia rencana ada untuk datang libur sama kita dan ada menumpang di rumah kita, saya pastikan bahwa kita sudah rapi-rapi bersih-bersih rumah kita. Dan kita juga pasti siapkan kamar yang terbaik, tempat tidur yang terbaik, semua sudah kita siapkan karena ada tamu yang akan datang menumpang di rumah kita. Saya juga percaya Yesus sudah beritahukan jauh-jauh hari bahwa dia akan datang. Tetapi yang harus kita kerjakan adalah persiapkan diri kita, yaitu hidup dalam firman Allah. Amin. Amin. Pasal pembacaan kita dari kebenaran firman Allah yang kita baca, Alkitab berkata bahwa hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Dia datang, dia tidak datang dan mengetuk pintu dan berkata, izinkan saya masuk. Karena itu sudah melewati fasenya di mana dia datang menjumpai saudara. Selama dia berikan kesempatan, berarti kesempatan untuk kita bertobat, berubah dan mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Tetapi soal kedatangannya, dia tidak datang dan mengetuk pintu rumah saudara, pintu hati saudara, dan berkata, izinkan aku masuk untuk menumpang di rumahmu. Kalau saudara dan saya hari ini ada, ini kesempatan, ini anugerah, ini kemurahan, ini kebaikan Allah yang harus kita terima, yang harus kita sambut, yang harus kita syukuri. Sebab kesempatan tidak akan kembali untuk yang kedua kali. Kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa memperbaiki yang tidak benar, memperbaiki yang tidak beres, yang tidak setia harus setia, yang tidak hidup benar harus mulai belajar hidup benar, yang tidak tekun harus belajar tekun, yang tidak hidup sesuai harapan Tuhan mulai saat ini. Kesempatan yang ada, kita belajar hidup menurut harapan Tuhan. Tengok ini kanan Bapak Ibu dan katakan begini, kita harus hidup menurut harapan Tuhan. Sekali lagi, tolong tengok kiri kanan dulu lalu katakan baik-baik, kita harus hidup menurut harapan Tuhan. Saya mau katakan, kalau anak kita saja tidak hidup menurut harapan kita, hati ini marah, hati ini kesal, hati ini menggerutu, hati ini rasa gak enak. Apalagi Tuhan, kalau kita gak hidup menurut harapannya, Tuhan kita marah sama kita tapi air matanya mengalir. Karena dia tetap mengasihi saudara dan saya, dia menunggu, dia menantikan
pertobatan dari pihak saudara dan saya. Cara yang pertama untuk membuat Tuhan hadir di dalam keluarga kita adalah tetap setia menanti Dia. Amin. Tetap setia. Berapa banyak saudara yang mau setia? Kita akan belajar ciri-ciri orang yang setia itu seperti apa. Yang pertama, mereka tetap berharap bahwa di dalam Tuhan ada harapan. Kalau Yesus berkata aku akan datang, mereka punya harapan bahwa Yesus pasti datang. Berikutnya, mereka orang yang setia menanti Tuhan, mereka akan tetap percaya. Amin. Percaya kepada perkataan Tuhan bahwa Tuhan tidak pernah bohong, Tuhan tidak pernah berdusta, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menepati janji-janjinya. Amin. Amin. Tuhan yang ajaib. Makanya ketika saudara memuji Tuhan, harus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap kekuatan. Sebab disitulah saudara dan saya menikmati yang namanya lawatan Tuhan. Haleluya. Kasih-Mu lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cinta lebih dari sabun, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Lakukan pujian sekali lagi refnya. Kasih-Mu lebih dari matahari, lebih dari matahari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Katakan cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Atas cinta, kasih-Nya begitu hebat. Amin. Kasih-Nya lebih dari mentari. Kita nggak bisa lihat mentari, nggak bisa lihat sinar karena ditutup awan. Tetapi kasih Tuhan, Dia lebih dari matahari. Amin. Tolong tengok kiri kanan Bapak Ibu dan katakan begini, kalau mau jumpa dengan Tuhan, punya banyak waktu dengan Tuhan. Amin. Orang yang mau jumpa dengan Tuhan pasti dia punya banyak waktu dengan Tuhan. Kita boleh sibuk, kita boleh beraktivitas, tapi kita tidak lupa bahwa kita punya Tuhan yang harus disapa setiap saat, setiap waktu. Izinkan Tuhan berikan waktu saudara untuk Tuhan. Ada sebuah kebahagiaan seorang gembala ketika sangkakala berbunyi dan dia melihat di samping kiri kanan seluruh jemaatnya ada dalam kemuliaan Tuhan. Semua kita pagi hari ini diberikan kesempatan yang sama. Kita diberikan anugerah yang sama.
dalam keluarganya, dia pasti tetap setia menanti Tuhan. Menanti Tuhan dalam pujian kita, menanti Tuhan dalam penyembahan kita, menanti Tuhan di dalam ibadah kita, menanti Tuhan di dalam doa puasa kita, menanti Dia setiap saat, setiap waktu ketika kita ada di dalam hadirat. Alkitab berkata, hanya orang-orang yang tetap menanti Dia, yang akan jumpa dengan Tuhan. Pasal pembacaan kita berkata bahwa seluruh keadaan yang bertalian dengan kemuliaan dunia akan hancur. Yesus berkata, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku akan tetap tinggal. Tinggal selama-lamanya. Karena perkataan Yesus itu kekal. Ciri-ciri orang yang setia menanti Tuhan, mereka akan tetap berharap, akan tetap percaya, akan tetap bersabar untuk menunggu, tetap sabar, tetap menunggu, tetap berjaga-jaga. Mereka akan selalu berdoa, selalu siap sedia, tetap siuman dan tekun mencari Tuhan. Itu ciri-ciri atau tanda-tanda orang yang sedang menantikan Tuhan. Kita berkata, orang yang menantikan Tuhan, mereka akan mendapatkan kekuatan. Kekuatan yang baru setiap saat. Sama seperti burung beraja-raja yang terbang dalam kekuatannya. Begitu juga anak-anak Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan pasti diberikan Tuhan kekuatan. Amin. Kita akan lihat beberapa ayat yang akan kita baca. Saya ingin kita lihat 1 Korintus pasal 1 ayat 8 dulu. Tolong dibacakan bagi Bapak Ibu yang sudah dapat. Cepat-cepat, setelah itu 1 Tesalonika pasal 5 ayat 1 sampai 11. Cepat, kalau yang sudah dapat silakan baca Bapak Ibu. Firman Allah 1 Korintus 1 ayat 8 berbunyi demikian. Ia juga akan meneguhkan kamu. Ia juga akan meneguhkan kamu. Meneguhkan kamu. Sampai kepada kesudahannya. Sampai kepada kesudahannya. Sehingga kamu tak bercacat. Sehingga kamu tidak bercacat pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari Tuhan kita Yesus Kristus. Itu pegangan orang percaya. 1 Tesalonika 5 ayat 1 sampai ayat 11. Cepat. Firman Tuhan berkata, tetapi tentang zaman dan masa, tentang zaman dan masa, saudara-saudara tidak perlu ditulis. Saudara-saudara tidak perlu dituliskan kepada kamu. Karena kamu sendiri tahu benar-benar. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada bahwa pada waktu Tuhan datang itu seperti pencuri. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, semua damai aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa. Tiba-tiba semua manusia akan ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan
perempuan yang hamil seperti seorang wanita yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin, ditimpa oleh sakit bersalin. mereka pasti tidak akan lumpuh. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, Tetapi kamu saudara-saudara, kata firman Allah, kamu tidak hidup di dalam kegelapan. kamu tidak hidup di dalam kegelapan. Sehingga hari itu tiba-tiba Sehingga hari itu mendatangkan kamu seperti pencuri. seperti pencuri. Karena kamu semua adalah anak-anak Karena terang kamu semua adalah anak-anak terang, kata Alkitab, dan anak-anak siang. dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam, Kita bukanlah orang-orang apa? orang-orang malam, Orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah, Sebab itu baiklah, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain, janganlah kita tidur seperti orang-orang lain pada umumnya, tetapi berjaga-jaga dan sadar. tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, Sebab mereka yang tidur tidur waktu malam, waktu malam, dan mereka yang mabuk-mabuk dan mereka yang mabuk-mabuk waktu malam. waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan berbaju sirahkan iman dan kasih, dan kasih, dan berketopangkan dan berketopangkan pengharapan pengharapan, Berketopongkan. berketopang, Ketopong. berketopong pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita Dengar baik-baik, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, Amen. tetapi untuk beroleh keselamatan tetapi untuk beroleh keselamatan. Tuhan kita. Yesus Kristus Tuhan kita, ayat terakhir ayat 11. Dan karena itu Dan karena itu